Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini Minggu 1 November 2020. Kita akan mengawali ibadah ini, jemaat dimohon bangkit berdiri. Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita habiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Mari kita sambut dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan suara-Mu. Tolong Tuhan berkenan berfirman dan menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mampu melakukannya dalam hidup beriman kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12 berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Alkisah ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan 2 ekor burung elang. Suatu ketika air dalam kolam yang biasa mereka bermain bersama menjadi kering. Kedua burung tersebut berencana untuk mencari kolam yang ada airnya. Tapi mereka tidak tega meninggalkan si kura-kura. Ketika mereka sedang memikirkan apa yang bisa dilakukan, si kura-kura kemudian mengusulkan sebuah ide. Supaya ia bisa terbang bersama dengan 2 burung itu. Caranya bagaimana? Kedua burung tersebut menggigit sebuah ranting yang akan dibawa terbang, sementara kura-kura menggigit bagian tengah dari ranting tersebut. Jadi, meski kura-kura tidak bisa terbang, ia bisa terbang bersama dengan kedua sahabatnya itu. Di tengah jalan banyak orang yang melihat adegan tersebut menjadi takjub, terkagum-kagum, dan bersorak-sorak. Mereka memuji-muji kedua burung elang yang mampu menerbangkan kura-kura. Hal tersebut menjadikan si kura-kura tersinggung. Karena ia merasa, ide terbang kan ideku. Kenapa justru kedua burung itu yang mendapat pujian? Perasaan tersinggung tersebut menjadikan si kura-kura marah dan ingin mengumpat orang-orang itu. Ketika ia hendak membuka mulut untuk mengumpat, tiba-tiba lepaslah gigitannya dari ranting yang membawanya terbang. Dan pada akhirnya dia jatuh ke batu-batu yang terjal dan mengalami luka yang sangat parah. Saudara-saudara, kadang kita melakukan apa yang kura-kura tadi lakukan. Kita marah karena merasa direndahkan, tidak direken oleh orang lain.
Marah karena orang tidak melihat kita sebagai orang yang penting, orang yang sudah memberikan ide yang cemerlang atau pemberian-pemberian yang luar biasa. Kita marah karena banyak orang malah meninggikan orang lain yang bersama-sama dengan kita dan bukan kita. Dalam situasi semacam ini, godaan untuk meninggikan diri ada di depan kita. Ketika kita tidak bisa menguasai diri dan menjadi sombong, maka kita akan terjatuh karena kesombongan diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan agar kita tidak meninggikan diri. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita tidak perlu marah kalau kita tidak direken atau tidak dihormati oleh orang lain. Kita diingatkan bahwa kemarahan itu bisa memunculkan sikap dan tindakan yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan, yang bisa menjadikan situasi yang baik dalam hidup kita menjadi buruk. Secara alamiah, sikap meninggikan diri memang tidak disukai oleh orang lain. Sikap ini akan menjadikan teman, kerabat, orang-orang dekat menjadi menjauh dari kita. Pelanggan atau konsumen pun akan beranjak meninggalkan kita. Kualitas kerja dan hidup kita pun menjadi buruk. Mengapa? Karena kita sibuk dengan upaya-upaya untuk meninggikan diri. Sementara itu, relasi kita dengan siapapun akan menjadi rusak, akan menjadi jauh, karena tidak ada orang yang mau direndahkan. Orang menjadi muak atas kesombongan atau peninggian diri yang kita tunjukkan. Hari ini, kita diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri. Meski banyak orang tidak suka memilih sikap ini, gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut atau khawatir direndahkan, lalu kemudian bisa dikuasai oleh orang lain, seringkali ini menjadi alasan kita untuk tidak mau memiliki sikap rendah hati. Namun Tuhan menghendaki kita agar bersikap rendah hati, mau merendahkan diri sebagaimana yang diteladankannya. Ia yang maha kuasa berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, dunia butuh sikap merendahkan diri agar damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan tercipta di bumi, baik di dalam rumah tangga, gereja, komunitas kerja, ketika kita belajar, bermain di tengah-tengah masyarakat. Pokoknya dimanapun kita berada. Kisah Yosua, ahli Taurat dan orang Farisi mengingatkan kita agar waspada terhadap godaan meninggikan diri, sombong dan tinggi hati, serta mau memilih sikap merendahkan diri. Kewaspadaan ini mesti semakin kita tingkatkan ketika kita baru saja atau sedang mempunyai kedudukan atau jabatan, saat sukses dan sedang banyak harta, karena sesungguhnya godaan terbesar dalam hidup manusia terjadi ketika manusia dalam posisi tinggi, posisi mapan, berada di ujung. Kita diingatkan bahwa semua itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhanlah yang sebenarnya patut untuk dimuliakan. Tuhanlah yang patut menjadi pusat, bukan kita. Kehebatan Tuhanlah yang mestinya menonjol ke depan dan kita saksikan kepada orang lain, bukan kehebatan kita. Yosua, dalam Yosua 3 ayat 7, dikatakan bahwa dia menjadi teladan yang baik. Meski dia dipercaya oleh Tuhan, bahkan diberi kedudukan yang sama dengan Musa, menjadi orang terkemuka pada zaman itu, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yosua sang pemimpin umat tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi sombong ataupun tinggi hati, tetapi dia tetap berada dalam naungan Tuhan. Karena ia sadar, ia hanyalah pilihan. Dia hanyalah alat yang dipakai Allah untuk memimpin.
Melalui jabatan yang diterimanya, Yosua melaksanakan perintah Tuhan dengan memimpin umat sebaik-baiknya untuk memasuki tanah perjanjian. Yosua melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudara, sikap Yosua tersebut amat berbeda dengan sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam Yesus dalam bacaan Injil kita. Yosua menghayati bahwa jabatan, kedudukan, dan tugas yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan. Pemberian yang mesti dipakai untuk melayani kehendak Tuhan, bukan untuk mengejar kehormatan, dan bukan supaya ia punya hak istimewa. Saudara-saudara, ini terjadi karena Yosua mengandalkan Tuhan. Yosua memiliki sikap rendah hati karena dia meyakini bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Sikap meninggikan diri sesungguhnya tidak hanya menggoda orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, kekayaan, tetapi ini juga bisa menggoda siapapun, termasuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya jabatan, tua, muda, anak-anak, sombong dan tinggi hati bisa menjadi milik semua orang. Dan sikap-sikap ini adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu mari kita berhati-hati. Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan diri, bukan sebaliknya. Marilah kita merendahkan diri di dalam kuat kuasa Tuhan apapun keadaan kita. Di dalam segala keadaan marilah kita bersikap rendah hati, menghormati dan sopan terhadap siapapun. Tidak menunjukkan atau berpura-pura menunjukkan kelebihan dan kehebatan kita. Hal yang perlu diingat adalah bahwa merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri atau minder. Sikap merendahkan diri biasanya didasari oleh kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan dan amanah dari Tuhan. Sedangkan sikap rendah diri biasanya didasari oleh perasaan malu atau merasa tidak memiliki keunggulan. Dengan sikap merendahkan diri kita tidak perlu takut direndahkan ataupun khawatir dilihat kekurangan dan kelemahan kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sombong tidak akan disukai orang. Orang sombong pasti akan terjatuh. Allah benci orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk mampu merendahkan diri di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kerendahan hati. Dan kami mampu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, serta mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk menjadi umat-Mu yang setia.
Kami serahkan kehidupan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo. Bersama dengan seluruh jemaat kami, para majelis dapat melayani dengan baik. Kami memohon berkat bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dalam proses kesembuhan, kiranya Tuhan sempurnakan, sehingga mereka yang membutuhkan kesehatan akan Tuhan tolong. Kami juga memohon berkat bagi mereka yang berulang tahun, panjang umur, kesehatan, dan rezeki akan Tuhan limpahkan. Kami mohon berkat bagi keluarga-keluarga kami. Ajar kami untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab kami dengan baik di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami percaya keluarga yang bahagia akan berdampak baik dalam kehidupan persekutuan dan bermasyarakat. Bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan. Yang sedang sedih karena berbagai pergumulan, Tuhan topang. Anak-anak kami dalam studi, berikanlah semangat untuk belajar dengan baik. Di masa pandemi ini, mereka boleh menyesuaikan diri, semakin tangguh dalam menghadapi berbagai pergumulan, dan selalu dengar-dengaran nasihat orang tua dan guru-guru mereka. Mampukan kami sebagai orang tua memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ya Bapa, kami memohon berkat bagi bangsa ini, bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dalam perjuangan kami untuk mengatasi pandemi yang ada. Tolong Bapa, urapi anak-anak-Mu yang berjuang untuk menolong sesamanya, baik tim medis maupun mereka yang bergumul untuk menciptakan vaksin. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, maka yang terbaik akan menjadi milik kami, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga dunia. Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur karena rangkaian bulan keluarga juga boleh kami akhiri. Dan kami memohon berkat dalam persiapan kami Jemaat GKJ Kuto Arjo untuk menyambut perjamuan kudus. Mampukan kami mempersiapkan diri dengan baik, mengingat pengorbanan-Mu dan karya keselamatan-Mu, dan kami mampu menjalani hidup kami dengan penuh syukur. Sehingga pada tanggal 8 November nanti, bersama-sama kami boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan. Inilah doa kami Bapa, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Filipi 4 ayatnya 4 sampai ke 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam memberikan persembahan, jemaat dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau melalui pengurus kelompok atau majelis kelompok. Kidung Jemaat 376, bait pertama kedua, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa, jemaat dimohon bangkit berdiri. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
di